Ya saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi hanya misalnya kayak nggak bujuni orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional, haknya kan hanya hak kuwo. Kamu yang hanya melanggar itu hak kuwo, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa Jawa? Gak mau zina lah Pak afifah. Kayak apa? Jadi bujune pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkal mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelas dan terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 memang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh ibu kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelongan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bar. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sini Mustafa Adil, lo kok nganti roh, wong pengen gitu, lo soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, nah oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sah. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi no tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto momennya, video enggak bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi itu kan saking apike wong.
Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa illa khudda ala dzurri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayina? Iya bayina, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi bar. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al bayina wa illa khudala dzori tetep bayina nek ora. Nah saya itu berkali-kali pasul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang si rasoleh juga akeh. Wong lanang si rasoleh soalnya melaporkan istrinya karena wis rasoleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor. Pada malam saya mergoti istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantul istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah. Terusan itu sumpah sambil berdek. Sumpah pocong dari Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali. Yang kelima saya siap mendapat azab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama nggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda gitu. Untuk cara saya dipelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, ono pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkelin, saking debat tuh. Nak sing mumpung belah ya ngono kecemplung segoro. Sumpah ya apa? Mungkin nak sing biasane Merapi sumpah kecokot ulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat tangan. Dia Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih. Itu untuk ono inan. Makanya dalam Indonesia udarane copet yo. Coba, rokok ini jenius berkali-kali aksi kok gak konangan berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet wah ya repot langsung sesuai agak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau lonte barang itu orang yang menarik sampai banyak orang tertarik berarti hebat. Wah ya repot lalu kalau seneng Indonesia itu anggap apa artinya apa itu apa ya bahasa Indonesia meskipun nyun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit penyakit masyarakat bahasanya masih seperti itu penyakit masyarakat terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyun sewu kemanusiaan Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan yang sementara wah malah kangelan repot secara pulau wis bener Bapak sampah masyarakat penyakit ini bukti bahwa Allah itu kuasa jadi Allah itu gak ada sunnah
barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk ke Amerika ada rani lonte gitu. Aku sering lihat film-film barat. Kalau sering lihat yang gue konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah atau suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih neng barat, masih neng negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong, mbak sing dicolong, sing melayu sing nyolong. Gue kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Orang kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Ini cerita. Jadi, nah kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik teko ning majelis niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh kowe gedeng maji. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Membaca mayat itu lalas yang dicolong ya dunyamu, masjid yang di imamane itu sini pun kena mercon deh. Wanjur wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan.